Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Bebek saja kan? Kali ini kita membahas terkait DPRD dari Gorontalo yang viral karena ucapannya ingin memiskinkan Indonesia, ingin memiskinkan negara ini. Rupanya dari kader PDIP, dan kabarnya sudah dipecat dari PDIP. Baik, kita lihat dan kita bahas tentang ini. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian tahu nggak? Anggota dewan paling jujur sedunia. Ini dia orangnya. Jujur kali. Paling jujur. Lagi viral. Ayo kita rampok uang negara. Rampok uang negara, kita bikin negara ini miskin. Itu udah paling jujur itu. Sambil mabuk dia bawa mobil gitu kan. Ayo kita pergi ke Makassar Ji bersama dengan Hugel. Bawa Hugel ke Makassar makan uang negara. Jadi ku tanya lah Hugel ini kan, apalah Hugel ini? Pikirku begitu. Karena dia bilang mau ke Makassar, ku tanyalah sama orang Makassar, ya kan? Bro, apa artinya Hugel itu? Ku tanya sama Khairun Imam, dia kan orang Makassar kan? Nggak tahu Bung, Hugel itu nggak ada istilah Hugel di Makassar. Hugel itu kayaknya singkatan itu Bung, hubungan gelap. Karena aku ingat dia orang Gorontalo, ya kan? Dekat ini karena Gorontalo dulu adalah bagian daripada Sulawesi Utara. Teringat aku sama Vicky Himpong. Ku tanya lah sama si Vicky Himpong kan, ku telepon nggak diangkat. Ya kan, barulah ku WA. Bro, apa sih apa artinya Hugel? Ku bilang begitu kan. Opung pasti mau bahas DPRD yang di Gorontalo itu ya. Hugel itu Bung artinya selingkuhan. Ku tanya sama si Vicky, baru dapat aku artinya. Nampak kali si Vicky ini bekas orang nakal ini. Ya, jadi ku cari-cari beritanya, ternyata trending topik biar tahu kalian. Bukan karena prestasinya, karena kebijakannya. Tahu kalian kenapa bisa ada video itu? Rupanya begini. Kan kalian tahu kan ada perempuan yang dinamakan Hugel itu tadi, hubungan gelap. Ya, selingkuhan itu, ya. Ternyata selingkuhannya ini ceritanya minta untuk dinikahi. Ya kan begitu. Nah, si anggota dewan ini tidak bersedia. Marahlah si perempuan ini, disebarkanlah video itu. Pengakuan dari yang bersangkutan terkait dengan bocornya video ini kan kalau dilihat ini video pribadi kan. Nah, dari pengakuan yang bersangkutan apa motif sampai video ini bisa tersebar? Penjelasan dari terduga bahwa perempuan ini minta dinikahi. Beberapa hari belakangan ini, publik dihebohkan oleh video viral yang menampilkan terhadap Wahyudin. Lapet. Anggota dewan ini bukannya bilang apa, udah agak kaya sedikit ya kan, banyak uangnya sedikit, terus cari lubang kerjanya. Kayak nggak cukup aja lubang yang di rumah itu, kurang ajar. Nah, anggota dewan yang lain baik-baik, cuma dia kayak gitu anggota dewan ya. Cuman dia anggota dewan yang kayak gitu, yang lain setia. Ingat istri, ingat keluarga, ingat ibadah, ingat agama, ingat sang pencipta. Ingat semuanya itu. Cuman ini aja, yang ini aja gak lain ini. Partai apa, Bung? PDIP. Yalah punya sekolah partai kayak gini model kadernya. Berarti ini sekolah bukan sekolah partainya ini yang salah ini, dia yang absen terus. Ya, dan tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, ya, ada video lagi yang menggemparkan, ya. Apa namanya, bukan video sih, ada berita, ya kan. Ternyata ini orang dulu pernah bermasalah dengan narkoba. Tersangkut kasus hukum dia gara-gara narkoba. Nggak tahu aku entah betul entah enggak ya. Biasanya kayak gitu tuh.
Anggota dewan contohnya kalau udah viral, dihantam sana, dihantam sini. Orang yang kenal sama dia pun ikut-ikutan menghantam. Dari mana kami tahu dia itu kena kasus narkoba kalau bukan orang-orangnya? Paling tidak masyarakatnya. Hei anggota dewan. Apa enggak ngamuk rakyat dibilang selama ini tolol? Membubarkan anggota dewan yang isinya kayak gini. Kurang ajar. Inilah cerminan anggota dewan yang sebenarnya. Ya, ini cerminannya, ini anggota dewannya, ya kan? Kecuali kalau aku nggak nampakkan foto anggota dewannya atau videonya, baru aku salah. Katakanlah contohnya di dalam itu bukan anggota dewan, katakan maling ayam. Tapi kalau ku bilang contohnya yang di foto atau video maling ayam, ku bilang inilah potret anggota dewan sebenarnya, kan salah aku di situ. Aduh, beredar lagi biar tahu kalian video, ya kan? Video mungkin nggak tahu lah aku ini videonya benar atau tidak, ya kan? Dikatakan lagi nih, maafkanlah ya bang ya dek, ya ini bahasa aku ya, karena aku nggak bisa bahasa Gorontalo. Mungkin minta maaf dia sama istrinya kan. Minta maaf lah ya, kalau kamu nerima aku, kita mulailah semuanya dari nol. Emangnya mau ngisi pertama? Mulai dari nol ya Pak? Masyarakat biasa di kampung, orang Kota Raja. Kita pendapatan cuma sopir oto waktu itu, 150.000 waktu itu kita gaji satu red. Tapi kita kan masih dapat kasih. Kita masih dapat kasih doi panganan. Tapi pasnya kita anggota DPR ini kan yang tahu bagaimana. 50.000 pun susah sekali kita kasih panganan. Makanya mungkin ini Tuhan jalan-jalan Pak kita. Kita harus kembali lagi jadi sopir oto atau mungkin mau berusaha lain. Mau berusaha lain sama-sama dengan kita semua salah. Kita minta maaf panganan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan minta maaf sekali pengadaan. Kita mulai berusaha dari nol dengan ngana. Apapun hujatan orang, 4 orang, Tuhan tidak usah. Teruskan biar saja, ya. Ini konsekuensi yang harus kita mau terima di saat kita jadi pejabat publik. Kita minta maaf sekali, pengadaan. Kita cuma satu yang penting ada di samping kita. Ada tipe apa, tipe mama sama keluarga masih dengan kita. Kalau memang ini kita takdir terakhir, kita siap mau terima apapun dan orang kembali lagi semula, tidak apa-apa. Dengan gaji 150.000 satu hari, insya Allah kita dapat kasih makan Yana dan keluarga semua. Kita banyak sekali waktu orang pertama 2013, ingat? Yana waktu itu ada kuliah, kita masih sekolah, tapi kita kasih makan yang sama, kita masih boleh kasih doi panganan, masih boleh masih boleh dengan sama-sama, masih dia bakasih ini anak skripsi dari nol waktu itu. Mungkin kita titik balik ini, kita mau kembali lagi dengan kita punya posisi lalu, berusaha kecil-kecilan dengan Yana. Kita sama-sama mungkin dengan kita posisi anggota DPRD ini, hanya kita jauh dari semua, kita mulai lupakan orang 2P masa lalu, dan akhirnya ya begini, kita kufur nikmat sama ini. Cuma kita kasih tahu pengennya, mudah-mudahan Allah tetap masih dengan kita, mana masih mau jaga kita masih tetap dengan orang mau berusaha mulai dari nol kayak kemarin lagi. Nah, biarkan orang kita cuma minta satu hal, yang kasih tinggal kita cuma itu saja, yang kasih tinggal kita di kondisi. Kayaknya suara-suara dia, logatnya logat dia. Kita berhenti dari DPR, kita kembali lagi jadi supir-supir lah, buka usaha, buka usaha lah. Yang penting kita mulai sama-sama dari nol. Dasar bangs. Mau kupancangkan juga. Berdosa wak nanti kan begitu kan, bangs. Dasar laki-laki. Pas dapat senangnya kau cari hugel. Selingkuhannya kau kawan-kawani.
Begitu susah kau kembali sama istri. Kalau aku jadi istrinya itu, aku capakan, ku tendang. Apaan gitu tinggal penyakit sama awak? Iya kan? Kalau memang betul itu videonya. Kalau enggak itu videonya, mungkin video yang lain nggak tahu juga ya kan? Kenapa sih anggota dewan? Coba tampilkan kalian lah dulu contoh yang baik-baik gitu. Kalian itu rajin amal, rajin ibadah, peduli dengan masyarakat, menomorsatukan masyarakat, menjadikan masyarakat itu seperti keluarga sendiri. Itu yang kami mau. Mana bisa dibikin kayak gitu, Bung? Masyarakat itu kan diperlukan waktu kampanye aja. Bayangkanlah, ya, pukulannya sekarang 7 miliar, ya. 7 miliar cukup modal untuk anggota Dewan DPRD Kabupaten. 7M sampai 10M. Untuk anggota Dewan Provinsi, 10M sampai 40M. DPR RI, 40M ke atas. Ya harus pulang modal dong. Itu kali-kali dari mana, Bu? Di Sitorus. Di Sitorus. Di depan Yusril Isha Mahendra disebutkannya seperti itu. Apa mau bilang? Coba cek kalian kalau bisa akun TikToknya itu kalian buka. Sekarang kan akun TikToknya lagi privat. Jadi ku cek lah akun TikTok kawan ini biar tahu kalian. Rajin rupanya kawan siapa ini isi brengsek ini biar tahu kalian. Foto sama Ade Nabi Tugul. Foto lagi sama siapa? Ketua Bangkarnya itu Said Abdullah. Foto juga lagi sama Bambang Pacul. Padahal aku tadi pagi video mengatakan bahwasanya belajar, tolong dulu Bapak-bapak Pacul, tolong dulu ajari itu. Rupanya dari kemarin sudah foto-foto orang ini. Aduh, nggak tahu lah kawan ini yang backgroundnya ini memang betul-betul background orang berpendidikan atau enggak, ya kan? Atau memang nasibnya aja kan begitu kan? Katanya dia kayaknya dengar-dengar kabar kalau bicaranya di dalam apa? Supir dulu katanya dia gaji 150.000 satu hari. Makanya kalau udah jadi anggota dewan itu disyukuri. Punya istri-istri yang dibawa kemana-mana, bukan wanita lain. Goblok. Begitu kau di atas, yang kau cari wanita lain. Begitu kau bangkrut miskin, yang kau cari istrimu sendiri. Kan bodoh namanya itu. Ada yang halal, kau cari yang haram. Lapet. Dasar anggota dewan. Ini yang membuat masyarakat ini kehilangan kepercayaan. Jujur. Ya. Kayak mana lagi mau dipercaya anggota dewan? Ya kan modelnya kayak gini yang dijumpai. Gak semuanya anggota dewan kayak gitu, Bung. Betul gak semuanya, tapi kebanyakan. Oknum opung, memang oknum tapi berjamaah. Dibilang dibubarkan DPR, ya kan? Dibilanglah rakyat tolol. Dikritik sama rakyat, ya kan? Apa namanya? Berorasi rakyat, tiba-tiba ada kejadian ini dan itu, bentrok masyarakat sama kepolisian, disalahkan kepolisian. DPR. Jadi udah jelas ya, jangan berharap lagi kita undang-undang perampasan aset. Ternyata dari partainya juga, rupanya orang partainya sendiri juga katanya mengatakan merampok uang negara. Boro-boro perampasan aset, yang ada di isi kepalanya rampok uang negara. Alah, jujur aja lah. Angkat tangan bendera putih. Undang-undang perampasan aset bendera putih. Nah, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Ya kita cuma berbicara mudah-mudahan sampai 2045 mudah-mudahan. Jadi nggak usah jangan berharap banyak lagi ya tentang undang-undang perampasan aset ya udah terjawab sama ini sudah perwakilan anggota dewan ini. Sudah perwakilan anggota dewan.
Katanya dengar-dengar kabar katanya sedang on progress ya surat pemberhentiannya ya. Nggak tahu juga ya entah serius atau enggak ini ya. Karena kemarin katanya Deddy Sitorus itu karena memang congornya itu menyakiti hati masyarakat disuruh dinonaktifkan, sampai sekarang enggak. Yang disuruh dinonaktifkan adalah status dia sebagai anggota DPR, ini enggak. Yang dinonaktifkannya malah akun TikTok. Deddy. Aduh. Siapanya namamu Wahyudin? Ya, ini ndak klarifikasi dia biar tahu kalian setelah kejadian itu, klarifikasi dia. Ya kan udah nggak bisa terbilangnya apa-apa lagi kan. Klarifikasi dia bukan sama perempuan itu, sama istrinya klarifikasi. Sabar kalilah kau mama. Sabar kalilah kau ibu. Sabar kalilah kau tante punya suami kayak gitu. Kalau aku tinggalkan itu sampah. Malang kalilah orang yang punya menantu kayak gini. Tinggal lampas-lampasnya sama kau. Pun nggak boleh kayak gitu, pun nggak boleh ngurusin rumah tangga orang. Sekarang begini, kalau memang nggak bisa kita urus rumah tangganya, jangan urusin rumah tangga masyarakat negara ini. Lepaskan statusnya sebagai anggota dewan. Dia akan mundur, jangan sampai dinepalkan nanti. Apapun dinepalkan. Istilah baru itu sekarang, dinepalkan. Makan kau yang enak itu, makan. Anggota dewan ya. Jadi mudah-mudahan aja lah untuk kedepannya ya, ini menjadi gambaran ya. Ini aku yakin, aku biar tahu kalian ya, untuk kedepannya ini orang udah mulai ogah ini jadi anggota dewan. Karena apa? Banyak kali masalah-masalah di dalam anggota dewan udahlah banyak masalah, tunjangan dicabut. Mau nggak anggota dewan ini makan gaji ya? Nggak usah ada tunjangan tunjangan komunikasi, tunjangan jabatan, tunjangan melekat, tunjangan beras. Mau nggak mereka bekerja untuk rakyat? Karena apa? Jujur aja. Dihitung-hitung nanti kan untuk DPRD harus habis 10 miliar biar bisa langsung naik. 10 miliar gaji 4.100.000. 1 bulan, setahun masih 48 juta. Katakanlah 50 juta 1 tahun, 50 juta kali 5 250 juta. Yang ku makan, yang ku habiskan 10 miliar. Yang datang cuma 250 juta. Mulai banyak nanti nggak mau jadi anggota dewan. Justru itu ya, makin begitu malah anggota dewan udah nggak mau lagi main-main uang. Percuma main uang pikirnya gitu kan, udahlah main bersih aja. Nah begitu main bersih nggak ada rakyat yang mau milih. Main bersih. Tahu sendirilah masyarakat ini ya kan, jujur aja gue bilang, reformasi itu di DPR, kalau di masyarakat agak susah mereformasinya itu. Udah mendarah daging. Datang tim sukses ya kan. Kita mau kedatangan anggota dewan Wani Piro. Ini anggota dewannya ini bagus. Wani Piro. Ya bukan gini, ini kita anggota dewan mau visi misi, persetan visi misi Wani Piro. Kenapa masyarakat seperti itu? Karena yang ngajarin juga duluan anggota dewan. Ada hadirnya anggota dewan yang memiliki visi misi bagus kan begitu. Datang sana mentang-mentang anak bupati, nggak tahu ngomong, nggak tahu ngungak, yang tahu cuma main game. Yang taunya cuma main Mobile Legend ya kan, karena banyak uangnya ditimpalah suara orang-orang ini. Udahlah, nggak usah kalian pilih itu, walaupun bagus ini ada duit 400.000. Ada rupanya kejadian itu Pung, anggap aja ada, anggap aja ada. Kok mirip Pung sama di kabupaten kami? Kalian lah itu ya.
Aku hanya menggambarkan saja. Mana tahu ada kayak gitu. Yalah. Itu makanya betul itu. Ya kan anggota dewan itu harusnya S3. Iya. Jadi memang betul-betul yang punya otak. Yang punya otak. Kalau yang nggak punya otak, nggak usah jadi anggota dewan. Ya. Itu aja dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan ya. Aku mau bilang sama kau Wahyudin. Mudah-mudahan ini menjadi hikmat buat kau dan keluargamu. Yakinkan istrimu bahwasanya kau nggak akan mengulanginya lagi. Bersumpah kau. Bikin hitam di atas putih. Kau bikin di situ mah kalau aku ketahuan dengan wanita lain lagi, kau sunat aku 3 kali lagi. Harus begitu. Nakal kau. Memang ku tengok pun juga dari foto-fotonya ya kan nggak pantas ini jadi teladan ini. Dari mukanya aja pun muka bandi ini. Gitu-gitu ngomong. Berarti pakai narkoba ini kan? Si brengsek ini. Ngaku dia katanya di bawah pengaruh alkohol katanya gitu kan. Jadi banyak ini mungkin orang-orangnya dia, pembela-pembelanya dia, ya kan dibilangnya apa, ya kan? Gak usah lah dianggap serius hal-hal yang kayak gitu. Tolong dimaklumilah, namanya juga dalam pengaruh, pengaruh alkohol, lagi mabuk gak sadar. Udah aku bilang sama kalian, justru yang mabuk itu yang perkataannya paling jujur. Oke, jadi itu tolong ya Ibu Megawati ya. Dipecah itu, kalau nggak merusak ini Bu. Sama kayak Ibu masih mengangkat Hasto menjadi sekjen ya. Udah orang udah nggak percaya sama si Hasto, masih Ibu pasang dia jadi sekjen. Kayak gitu juga ini kalau masih jadi anggota dewan Ibu, orang nggak percaya lagi sama partai ini. Terima aja resikonya. Oke, ya itu aja dari Opung Parbelak sebagai rakyat jelata. Salam NKRI harga mati. Oke, itu deh video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.